Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Nerinda dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang cara mengisi laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya dan sudah ada datanya terkait dengan neraca saldo awal. Di sini sudah ada nomor rekeningnya, nama rekening, saldo debit, dan saldo kredit. Dan di sini sudah ada jumlah dari beberapa saldo yang terdapat dari beberapa akun. Di sini sudah saya kelompokkan juga apa saja yang akan diisi. Ini sudah ada yang pertama tabel rekening, yang kedua jurnal umum, yang ketiga buku besar. Buku besar sendiri ini nanti akan dibagi menjadi ada 6 kelompok akun. Untuk akun pertama itu akun lancar. Akun lancar, nomor rekening awalnya itu 11. Untuk aktiva tetap, nomor rekeningnya itu 12. Hutang lancar, untuk nomor rekeningnya depannya 21. Modal atau prive pengambilan pribadi, nomor rekening awalnya 31. Pendapatan, nomor rekening awalnya 41. Dan terakhir beban, nomor rekeningnya ada 51. Terus selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo. Setelah selesai mengisi neraca saldo, kita akan mengisi jurnal penyesuaian, neraca lajur. Neraca lajur sendiri ini nanti hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dan di neraca lajur sendiri nanti akan dibagi, ada bagian kolom untuk laba rugi, yaitu terkait akun 41 sampai 51 beban perlengkapan. Terus ada neraca itu dari akun 1 sampai akun ketiga, kepala akun ketiga. Terus yang terakhir laporan keuangan. Nah, kali ini saya akan langsung mengisi tabel rekening. Sebelum mengisi tabel rekening, kita akan mengubah nama sheetnya, sheet 1 ini menjadi neraca saldo awal. Caranya dengan mengklik ALT plus O, klik H, lalu klik R untuk mengganti sheet menjadi nama baru, neraca saldo awal. Klik enter. Untuk selanjutnya kita akan mengisi tabel rekening. Caranya sama, kita akan mengganti sheet menjadi tabel rekening. Enter. Kita salin saja dari sini nama rekening hingga beban perlengkapan. Ctrl C, kembali ke tabel rekening, Ctrl V. Setelah itu kita paskan. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita akan mengisi jurnal umum. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi jurnal umum. Di sini sudah ada soalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kasus yang akan kita isi ke jurnal umum. Sebelum mengisi kasus-kasusnya, kita akan mengisi rumus untuk memudahkan kita saat mengisi jurnal umum. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Klik. Setelah itu klik kode. Jangan lupa titik koma. Kita ke tabel rekening. Kita blok dari 1101 sampai beban perlengkapan. Setelah itu kita kunci menggunakan Fn plus F4 untuk mengunci. Setelah itu titik koma. Terus pilih angka 2 pada baris kedua atau kolom kedua. Klik enter. Nah, ini kan masih NA. Untuk mengisinya, kita memerlukan bantuan customize quick access toolbar menggunakan form. Karena di sini belum ada, kita akan menambahkannya. Klik
Customize Quick Access Toolbar, kita ke More Comments. Setelah itu, pada Popular Comment, klik segitiga di bawah, klik Comment Not in the Report, kita cari form. Nah, ini sudah ketemu, kita klik add, setelah itu oke. Nah, di sini kan sudah ada. Kita tinggal blok saja lalu kita isi. Kita blok sampai ke kredit. Nah, ini sudah kita blok dan formnya sudah muncul. Kita klik form. Lalu kita isi untuk tanggal 16 April 2005, yaitu penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. Berarti akun yang terkait itu kas dan piutang. Kas berada di sisi debit, yaitu bertambah di sisi debit, dan piutang berkurang di sisi kredit. Kita tulis untuk debitnya 1101 untuk akun kas, keterangannya pendapatan. Kita tulis pendapatan. Setelah itu debitnya 4 juta. Kita klik new untuk menambahkan. Karena ini masih satu kasus, kita tidak usah menambahkan tanggal dan bulan, langsung saja ke kode. Untuk akun piutangnya 1102, kita langsung ke kredit. Nominalnya sama seperti debit, 4 juta. Setelah itu untuk transaksi tanggal 17 April 2005, yaitu memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Berarti akun yang terkait itu piutang dan pendapatan jasa. Piutang akan bertambah di sebelah debit dan pendapatan jasa juga akan bertambah di sebelah kredit. Kita akan mengisi debitnya terlebih dahulu, yaitu piutang, kodenya 1102, keterangannya sama saja pendapatan, debitnya yaitu 1.700.000. Lalu untuk kreditnya pendapatan yaitu 4101, kreditnya sama seperti tadi 1.700.000. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 19 April 2005, membayar beban lain-lain sebesar 200. Berarti akun yang terkait yaitu beban lain-lain dan kasnya akan berkurang di sebelah kredit. Kita akan menulis debitnya terlebih dahulu, yaitu beban lain-lain, nomornya 5103, keterangannya pembayaran beban. Untuk debitnya Rp200.000. Setelah itu kita akan mengisi kreditnya, yaitu kas 1101. Kita langsung klik kreditnya Rp200.000, sama seperti debit. Nah, untuk yang selanjutnya tanggal 21 April 2005, membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Berarti akun yang terkait itu hutang dan kas. Hutang berkurang di sisi debit dan kas juga akan berkurang di sisi kredit. Kita tulis hutangnya terlebih dahulu, yaitu 2101. Terus untuk keterangannya pelunasan hutang, untuk debitnya 2.600.000. Klik new. Setelah itu kreditnya kas 1101, nominalnya sama ya, 2.600.000. Untuk transaksi tanggal 22 April 2005, yaitu membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp200.000. Berarti akun yang terkait itu perlengkapan di sebelah debit dan hutang. Karena ini kredit, jadi menggunakan akun hutang juga bertambah di sebelah kredit. Jadi debitnya itu perlengkapan 1104, keterangannya pembelian perlengkapan kredit, lalu debitnya ini sebesar 200.000. Terus untuk yang selanjutnya yaitu hutang 2101, kreditnya sama 200.000. Untuk tanggal 23 April 2005, yaitu menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi AMI. Jadi ini termasuk prive AMI, yaitu prive AMI ada di sebelah debit, yaitu bertambah, dan kasnya akan berkurang di sebelah kredit. Kita tulis terlebih dahulu privenya, yaitu namanya 3102. Untuk keterangannya sama ya, prive
Untuk pengambilan pribadi, debitnya 2.100.000. Untuk yang selanjutnya yaitu kas 1101, kreditnya 2.100.000. Nah, untuk tanggal 25 April 2005 yaitu menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.900.000. Berarti akun yang terkait kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Kas bertambah di sisi debit, berarti kita tulis keterangannya pendapatan. Debitnya 1.900.000. Untuk kreditnya 4101. Nominalnya sama seperti tadi 1.900.000. Terus yang transaksi terakhir yaitu tanggal 30 April 2005 membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Karena ini gaji pegawai, jadi akun yang terkait yaitu beban gaji dan kas akan berkurang di sisi kredit. Kita tulis debitnya terlebih dahulu yaitu 5101 untuk beban gaji. Keterangannya yaitu pembayaran gaji. Debitnya sebesar 1.800.000. Klik new. Untuk kasnya 1101. Kreditnya 1.800.000. Jika sudah, kita klik close. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu menggunakan accounting. Saya hapus desimal di belakangnya agar terlihat lebih rapi saja. Ke more comment, ke accounting, kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan ini semua agar balance. Kita menggunakan rumus sum, klik, kita blok dari 4 juta sampai 1.800.000, enter. Ini hasilnya. Terus kita tinggal tarik saja. Oh ya, mohon maaf tadi saya salah menjumlahnya. Seharusnya tadi saya memblok dari akhir hingga awal, dari awal hingga akhir. Nah, hasilnya baru balance. Tadi belum balance karena 1.800.000 di bagian kredit itu tidak saya cantumkan. Mohon maaf. Lalu saya akan merapikannya terlebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini. Sudah saya rapihkan. Untuk selanjutnya kita akan membuat buku besar. Untuk buku besarnya, terkhususnya Aktiva Lancar sudah saya buat ya. Ini kolomnya. Sudah saya letih juga. Ini ada letih 1, 2, 3. Fungsinya nanti untuk mengisi kolom kode. Ini saya tulis kode. Terus kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita klik atasnya, kita titik 2 ke tabel rekening, blok 1101 hingga beban perlengkapan. Jangan lupa dikunci menggunakan Fn plus F4. Jika tidak ada tombol Fn, kalian bisa langsung klik F4 saja. Terus setelah itu titik koma, baris kedua, enter. Ini kan masih NA ya, karena Aktiva Lancar tadi terkait dengan kas, piutang sewa dan perlengkapan. Jadi yang akan kita kerjakan terlebih dahulu yaitu kas. Nomor rekeningnya 1101, kita tulis di sini 1101, enter. Nah, ini sudah langsung otomatis ya kas. Untuk selanjutnya kita klik nama rekening, bawahnya kita ke data, setelah itu klik advance, klik OK. Jangan lupa untuk memilih copy to another location. List ranknya kita hapus terlebih dahulu. Kita ke jurnal umum, kita blok dari tanggal, bulan, tahun sampai 1.800.000. Jadi totalnya nggak ikut. Untuk kriteria rank kita blok kode dan angkanya. Copy to, kita blok dari bulan, kode, nama rekening, debit, dan kredit. Sudah, kita klik enter. Ini kan sudah otomatis ya.
tetapi ini belum termasuk saldo awalnya. Ini saldo awal kasnya kan 5 juta. Kita tulis secara manual. Kita ke home, ke insert. Ini dihapus terlebih dahulu ya warnanya. Kita tulis neraca saldo awal 5 juta. Nah, karena ini belum ada kolom saldonya, kita tulis manual juga. Saldo. Kita isi dengan 5 jutanya. Kita jumlahkan ya, 5 juta karena debit ketemu debit, mohon maaf, jadi ditambah. Enter. Terus 9 juta dikurang sama 200, hasilnya 8.800.000. 8.800.000 dikurangi 2.600.000, hasilnya 6.200.000. 6.200.000 dikurang 2.100.000, hasilnya 4.100.000. Lalu 4.100.000 ditambah karena ini debit dengan 1.900.000, hasilnya 6 juta. Yang terakhir 6 juta dikurangi 1.800.000, hasilnya 4.200.000. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, tadi kita sudah mengisi kasnya. Sekarang kita copy. Kita akan mengisi bagian piutang, akun piutang. Caranya sama seperti tadi. Kita klik rekening, ke data, ke admin. Oke. Sampai kredit ya bloknya, karena saldo ini untuk neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awalnya 8 juta, maaf, 8 juta. Nah, hasilnya 5.700.000. Jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu. Seperti ini. Untuk yang ketiga, piutang sewa. Karena piutang sewa di jurnal umum tidak ada transaksinya, maka kita langsung ke neraca saldo awal untuk mengisi neraca saldo awalnya. Di debit 1.200.000. Kita tulis. Jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu. Rp600.000. Nah, ini sudah jadi ya untuk BB Aktiva lancar, ada 4. Untuk selanjutnya kita akan membuat BB Aktiva tetap. Nah, untuk BB Aktiva tetap, ini akun 12 ya. Ini BB Aktiva tetap hanya tanah 1201. Kita tulis karena tanah ini tidak ada di kasus jurnal umum, nanti kita langsung ke neraca saldo awal untuk mencantumkan ini 35 juta ya. 01.
neraca saldo awal. Kita ke debit, tulis 35.000. Mohon maaf, 35 juta. Saldonya juga sama. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat BB hutang lancar, yaitu kepala akun 2. Kepala akun 2 ini nanti ada hutang dan hutang gaji. Baiklah, kita buat dulu ya kolom tabelnya. Seperti biasa sudah saya buat kolomnya. Ada 101 untuk hutang. Karena tadi di jurnal umum ada transaksinya, jadi kita menggunakan data lalu advance. Kita blok kecuali saldonya, enter. Lalu kita ke insert, kita ke neraca saldo awal, hutang neraca saldonya kredit 4.400.000. Ini dikurang ya, karena saldo normalnya kredit tapi ketemu debit, berarti dikurang. Kalau ini baru ditambah. Hasilnya 2 juta. Kita seperti biasa rapikan terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengisi hutang gaji. Seperti biasa ini di karena hutang gaji tidak ada saldo normalnya dan juga transaksi di jurnal umum, kita tetap mencantumkannya, hanya saja ini nominalnya 0. Nah, ini sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat BB hutang modal, yaitu kepala akun yang ketiga. Kita skip dulu untuk membuat tabelnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari saldo awalnya untuk modal. Modal AMI 3101, 42.500 juta. 42.500.000, mohon maaf. Tapi di sini tidak ada itu ya, transaksi jurnal umumnya ya. Jadi kita langsung saja buat neraca saldo awalnya. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat set pivot AMI. Kalau pivot tadi ada itu ya, transaksi di jurnal umumnya, jadi seperti biasa kita ke data, advance, neraca saldo awalnya untuk pivot di debit 2.100.000. Jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat BB pendapatan. Kita akan mencari dulu di neraca saldonya. Nih, pendapatan jasa, saldo awalnya 7.100.000 di debit. Karena tadi jurnal umum ada transaksinya, nanti seperti biasa ke data, bank, gitu. Set, aktifkan terlebih dahulu.
Untuk yang selanjutnya kita akan BB beban. Ini buku besar yang terakhir ya, kepala akun kelima. Nah, untuk beban tadi terdiri dari 4 akun ya, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, dan beban perlengkapan. Beban gaji di jurnal umum ada nih. Oh iya, untuk jurnal umum nanti saya rapihkan ya. Untuk beban sewa belum ada, di jurnal umum pun belum ada. Kalau beban lain-lain di jurnal umum ada pada transaksi tanggal 19. Untuk beban perlengkapan di jurnal umum juga belum ada. Jadi yang ada beban gaji dan beban lain-lain. Seperti biasa untuk menambahkan add advent. Jadi saldo normal untuk beban gajinya 1.800.000. Nah, tadi beban sewanya untuk neraca saldo awalnya pun juga sama ya, 0. Buat lain-lain ini ada transaksi jurnal umumnya ya, jadi kita ke sini. Neraca saldo awalnya 300.000 di DB. Kalau beban perlengkapan ini masih 0, sama seperti beban sewa. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Setelah kita memposting beberapa akun dari buku besar, sekarang kita akan memposting ke neraca saldo. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk tabel-tabelnya, tinggal mencantumkan ke kolom debit dan kredit dari nominal terakhir buku besar. Untuk yang pertama kas berarti ada di aktiva lancar, yaitu sejumlah 4.200.000. Lalu yang kedua piutang, kita cantumkan satu persatu ya. Kalau tanah ada di aktiva tetap, jangan lupa. Selanjutnya utang berarti di kredit. Nanti saya rapikan.
Setelah itu kita jumlahkan dengan rumus sum. Nah, seperti ini. Ini sudah balance. Baik, di sini kita sudah mencantumkan jurnal penyesuaiannya, sudah ada soalnya dan juga kolomnya yang akan kita kerjakan. Sebenarnya sama step-stepnya seperti jurnal umum. Mungkin nanti kita akan membahas ada 4 soal ini satu persatu ya. Seperti biasa, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kode, jangan lupa kita ke tabel rekening ya. Setelah itu kunci dengan mularan FNF4 2 baris kedua. Nah, setelah itu karena tadi ini kita sudah mencari form, kita tinggal blok terus klik form. Nah, kita isi jurnalnya ya. Untuk setiap jurnal penyesuaian itu setiap tanggalnya pasti di akhir periode, maksudnya di akhir bulan. Karena ini April berarti 30 April 2005. Kodenya untuk nomor 1, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar Rp500.000. Karena ini belum diterima, berarti ini termasuk piutang dari pendapatan jasa. Jadi piutangnya di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Sama-sama pada saldo normalnya masing-masing. Debitnya sejumlah Rp500.000. Terus untuk kreditnya menggunakan pendapatan jasa 101, kreditnya Rp500.000. Selanjutnya transaksi jurnal penyesuaian kedua, yaitu perlengkapan yang tersisa adalah 200. Karena ini tersisa berarti akun yang terpakai adalah bukan perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Namun nominalnya menggunakan perlengkapan pada saldo awal sebelumnya. Tulis ya, beban perlengkapannya itu 5104. Keterangannya pemakaian perlengkapan. Debitnya di saldo awal sebelumnya sudah saya lihat itu Rp600.000. Perlengkapannya 1104, kreditnya sama Rp600.000. Transaksi ketiga, sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2006. Jadi akun yang terkait itu karena ini beban ya, biaya, jadi kita menggunakan beban sewa dan juga piutang. Karena ini masih dalam bentuk piutang bukan cash. Jadi akun yang terkait adalah beban sewa yaitu 5102. Keterangannya piutang sewa. Debitnya menggunakan saldo dari piutang sewa di neraca saldo awal yang pertama ya, yaitu sejumlah 1.200.000. Untuk yang selanjutnya, piutang sewanya 1103, nomornya, kreditnya sama 1.200.000. Untuk transaksi yang terakhir, beban gaji yang harus dibayar sejumlah 300.000. Nah, kalau ini menggunakan saldo yang ini ya. Jadi akun yang terkait itu beban gaji dan utang gaji. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Kita tulis 101 untuk keterangannya hutang gaji. Debitnya sebesar 300.000. Yang selanjutnya hutang gaji itu akunnya 2102.
kreditnya sama 300. Baik, kita close. Nah, karena sudah saya rapikan, tinggal kita menotalkan dengan menggunakan rumus sum. Ini jumlahnya sudah balance ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah neraca lajur. Di sini sudah saya buatkan ya. Sudah ada saldo, AJP. AJP itu jurnal penyesuaiannya. NSSP itu neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi hasil dari saldo dan juga AJP. Sedangkan laba rugi ini nanti termasuk akun dari pendapatan jasa hingga beban perlengkapan. Untuk neraca ini untuk akun kepala akun 1 yaitu K sampai Prive Ami, kepala akun ketiga. Baik, di sini kita akan mencoba NSSP, rumusnya menggunakan if dan or. Nah, ini menggunakan logical ya, jadi agak lama, tidak apa-apa. Ini kita debit di FNF4, setelah itu jangan lupa ditambahkan dengan AJP debit FNF4, setelah itu kita kurangkan dengan AJP kredit, jangan lupa dikunci. Setelah itu lebih dari 0, maaf kurang dari 0, titik koma, kita menggunakan saldo kredit ya, NF4. Setelah itu kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, jangan lupa titik koma 0, titik koma lagi, akan saldo debit, jangan lupa dikunci lagi. Setelah itu kita tambah ke AJP debit, jangan lupa ya, selalu dikunci. Setelah itu dikurangi dengan AJP kredit. Untuk menambahkannya kita akan add ya. Coba dulu, kita mencobanya. Setiap blok kita tambahkan add. Kita coba ya, semoga bisa. Nah, ternyata bisa. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nanti kita bisa rapihkan ya. Selanjutnya sama saja rumusnya, kita menggunakan if or, bedanya nanti ada di kredit. Kita ke saldo kredit, setelah itu ditambah dengan AJP kredit. Setelah itu kita dikurangkan dengan AJP debit, kurang dari 0, baik titik koma, kita ke saldo debit. Setelah saldo debit kita akan ke kurang dari 0, terus kurung, tutup, 0, saldo. Oke, setelah itu kita tambah dengan AJP kredit. Setelah itu kita kurangkan dengan AJP debit. Sebelum kita enter, sama seperti tadi, kita menambahkan add di depan blok. Kita tarik ke bawah. Totalkan ya NSSP-nya dengan menggunakan sum. Nah, hasilnya balance.
kunci, lalu lebih dari 4.000. 4.000 yang dimaksud itu nomor rekening. Habis itu kita ke NSP debit, karena ini laba rugi untuk debit. Setelah itu kita 0, enter. Nah, ini. Setelah itu, yang kredit juga sama, cuma nanti NSSP-nya berada di kredit. Untuk neracanya sekalian saja ya. Sama saja seperti laba rugi, tapi ini lebih dari, maksudnya kurang dari 4.000, karena nomor rekeningnya kan sampai 3.000. Setelah dirapikan, kita akan mentotalkan dengan rumus sum pada bagian laba rugi debit. Ini. Setelah itu yang setelahnya. Ini salah, mohon maaf. Ini ditambah sama ini, hasilnya balance. Untuk yang selanjutnya jumlahnya sama, kita menggunakan rumus sum. Ini diblok, ini juga menggunakan rumus sum. Nah, hasilnya sudah balance seperti ini. Nah, dan yang terakhir ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan yang terakhir neraca akhir. Pertama-tama kita akan mengisi laporan laba ruginya. Tadi kan sudah ada. Ini sudah saya cantumkan kode-kodenya ya. Kita tinggal tambahkan rumusnya saja untuk mempermudah. Kita blok ini, titik koma, kita ke neraca lajur, kita ke sini 1 sampai pendapatan, F dikunci. Setelah itu kolom kedua, enter. Kita tinggal tarik saja hingga bawah. Nah, ini kan untuk ini untuk kolom debit dan ini untuk kolom kredit. Karena pendapatan di kredit, kita ke sini di kreditnya, terus kita isi satu ke satu. Ini kita menggunakan sum untuk menjumlahkan dari beberapa debit, beban-beban debit. Setelah itu, baru nih kita kurangkan ya. 11.200.000 dikurangi dengan 6.200.000, hasilnya 5 juta. Untuk yang laporan perubahan modal,
itu modal awal jadi neraca lajur di sini. Setelah itu labanya dari 5 juta ini, laba sebelum pajak. Preview-nya ini preview. Setelah itu kita tambahkan ini dengan ini, lalu kurangkan dengan 4.200.000. Hasilnya 43.300.000. Untuk yang selanjutnya kita akan mengisi neraca akhir dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ke neraca lajur, kita blok hingga preview AMI. Sampai modal. Untuk debitnya kita ambil dari sini. Kosong. Dan yang terakhir, untuk modal AMI kita ambil dari modal akhir di laporan perubahan modal. Setelah itu kita zoom. Nah, hasilnya balance ya. Akhirnya kita dapat menyelesaikan laporan keuangan ini dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat video ini untuk adik-adik yang melihat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.